Sebelumnya saya ucapkan selamat siang, selamat datang untuk teman-teman dari UKM yang tergabung dalam Wirakarya 2020 Sibakul Jogja. Tidak lama lagi kita akan langsung masuk untuk berkenalan dengan satu persatu seluruh peserta yang sudah tergabung di Wirakarya 2020. Banyak sekali yang sudah tergabung di sini dan nantinya kita akan berkenalan lebih lanjut untuk mengetahui lebih jauh, lebih detail tentang produk-produk bahkan yang menjadi unggulan mereka. Dan disinilah saat yang tepat untuk masyarakat yang menyaksikan untuk bisa menyebarkan kabar baik ini, karena disinilah kita bisa saling berrangkulan untuk bekerja sama, saling memajukan sektor UKM dan UMKM khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Langsung saja kita langsung masuk ke peserta UMKM Wirakarya 2020 Sibakul Jogja yang pertama. Kali ini yang spesial ada dari Baris. Sebelumnya saya ceritakan sedikit tentang Baris. Ini adalah produk tote bag lukis kanvas yang bertemakan Kalijode. Nah, spesialnya nanti seperti apa akan diceritakan langsung oleh pengrajinnya begitu atau bahkan pemiliknya. Dan di sini adalah asli lukisan tangan dari karya seniman, mohon maaf, difabel untuk tunarungu begitu. Dan dilukis dengan penuh ketelitian dan juga jiwa seni yang tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa Tuhan menciptakan sesuatu yang spesial, pastinya dengan banyak sekali kelebihan dan hal-hal yang positif terkandung di dalamnya. Langsung saya akan memanggil sahabat-sahabat saya dari Baris. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kali ini saya dibantu dengan translator. Ini Mbak Mei ya? Nama saya Ragil, Mas. Oh, Mbak Ragil. Oke, Mbak Ragil, saya bisa dibantu untuk saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman dari Baris, bisa diperkenalkan siapa aja yang ada di sana? Oke, bisa. Mereka bisa perkenalan langsung aja ya? Yes. Halo, perkenalkan nama saya BAGAS Bagas. Panggilannya biasanya seperti ini, isyarat yang ditunjukkan. Saya adalah tuli yang ada di Jogja yang melukis untuk produk-produk kami. Saya mahasiswa ISI, Wow. Institut Seni Yogyakarta. Saya angkatan tahun 2017, jurusan Seni Murni. Perkenalkan, nama saya yang kedua, Rizky. Isyaratnya seperti ini. Saya seorang pelajar, sekarang kelas 2 SMA atau kelas 11. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Depok, Yogyakarta, jurusan Sistem Informatika. Wow, luar biasa. Terima kasih Mbak Ragil, terima kasih sudah dibantu. Ada Mas Bagas juga Mas Rizky ya. Sekarang saya akan bertanya-tanya tentang yang spesial dari Baris. Ini kan dilukis oleh tangan-tangan spesial juga. Nah, mungkin bisa cerita sedikit ide di awal untuk bisa memulai usaha Baris ini gimana? Siapa aja boleh jawab? Ya. Awalnya saya punya ide, ingin banget membangun usaha ya, tentang ekonomi kreatif. Kenapa? Karena saya terinspirasi dari karya-karya usaha UMKM yang dulu waktu kuliah saya melihat, oh ternyata kalau punya kemampuan untuk berkarya, saya harus bisa membangun usaha sendiri. Kemudian saya mengajak Rizky. Nah, saya diajak sama Bagas untuk ide tentang menjual ini, tentang ekonomi kreatif ini. Oke, itu untuk bisa. Bagaimana, Mas? Ya, maaf saya potong. Itu dimulainya berarti dari kapan? Kalau idenya kan tadi memang dari Mas Bagas ya, yang akhirnya mengajak
Mas Rizky untuk bisa bekerja sama begitu, dan kapan dimulainya, kemudian yang pertama kali ketika memulai itu yang diproduksi apa? Kalau kami pertama kali mulai itu sekitar bulan Desember. Sebelum ada usaha sebelumnya, kita pertama kali itu bulan Desember, tapi itu masih kayak diskusi gimana, kayak gitu, sharing-sharing usahanya apa yang harus kita lakukan, bahannya apa. Terus apa, kita bisa kerja sama apa, kita bisa menggabungkan karya apa. Nah, baru kemudian memutuskan untuk membuat tote bag yang dilukis langsung dengan tangan. Kalau saya biasanya produknya ada dua, melukis manual. Ya, itu lukisan asli. Kemudian itu ada yang cetak hasil printing. Nah, kemudian dari Rizky bertugas untuk membuat lukisan tangan saya untuk dijadikan ilustrasi digital dan kemudian dijadikan cetak printingnya. Nah, kemudian di Februari tahun 2020 kita mulai memasarkan produk. Dan akhirnya kita mengesahkan nama Baris dengan isyarat seperti ini sebagai nama produk kami, Baris. Itu artinya ada 3. Yang pertama, kenapa isyaratnya seperti itu menunjukkan kami tuli, telinga, komunitas tuli, kemudian jari, kemudian lukisan yang menunjukkan juga karakter isyarat. Terus kemudian yang ketiga itu adalah itu artinya kupu-kupu. Nah, kenapa memilih kupu-kupu? Karena kami adalah dari komunitas yang tidak bisa mendengar, jadi ingin masyarakat bisa melihat kemampuan kami, warna yang ada dalam kami, dan menyampaikan bahwa agar masyarakat bisa lebih inklusi. Wow, itu luar biasa. Maaf saya potong Pak Ragil. Teman-teman yang begitu kreatif, yang tidak mau berhenti begitu saja meski dengan keterbatasan, akhirnya berpikir untuk masuk atau terjun dalam ekonomi kreatif. Kami ucapkan selamat datang di Wirakarya 2020. Ada menjadi sahabat UKM di Yogyakarta yang jelas memiliki keunggulan tersendiri. Dan kalau boleh diceritakan keunggulan dari produk tote bag lukis dari Baris ini sendiri, tadi kan memilih tema Kali Code, itu sebenarnya apa makna dari tema itu? Kami berdua punya ide karena melihat sekeliling kami ada di luar ini, wilayah tinggal kami, itu banyak sekali sebenarnya, banyak tote bag, tapi desainnya biasa. Kemudian belum ada tote bag yang lukisan manual langsung, lukisan asli. Akhirnya kami punya ide kan untuk melukis itu. Nah, supaya kalau ini juga nanti dijual, masyarakat di dunia juga tahu ini siapa, ini daerah mana, ini bikinan tuli. Maksudnya kenapa juga tote bag yang dilukis langsung itu juga bisa mendukung, karena saat ini kan produk seperti tote bag juga populer dan orang-orang dengar juga tahu bahwa tuli juga punya kemampuan untuk bisa melukis, menghasilkan lukisan yang bagus, apalagi di produk-produk seperti tote bag ini. Nah, ini adalah salah satu produk kami. Ini dilukis asli. Kalau dilukis printing, hasilnya seperti ini. Wow, nggak kalah keren ya. Luar biasa. Oke, Mbak Ragil, Mas Bagas juga Mas Rizky.
tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa mengurangi kenikmatan bercerita tentang baris. Nanti saya akan kembali untuk ngobrol dengan baris, pastinya saya akan bertanya lebih jauh tentang produk-produk yang ditawarkan dari baris itu seperti apa, kemudian nanti harganya berapa, dan selama ini sudah dipasarkan kemana, selama pandemi juga terkendala apa, nanti saya akan kembali. Tapi karena memang banyak sekali peserta UKM yang tergabung dalam Wirakarya 2020 di virtual talk show kali ini, saya harus beralih dulu untuk ke usaha UKM yang lain, nanti saya akan kembali. Yang jelas terima kasih banyak Mbak Ragil, Mas Bagas, juga Mas Rizky. Jangan kemana-mana dulu, kita akan sharing juga dengan teman-teman UKM yang lain, nanti saya akan kembali ya. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Sama-sama. Baik pemirsa, itu dia tadi dari Baris ya, sebuah tote bag lukis kanvas asli juga dibuat dengan inovasi baru, lebih milenial seperti itu dengan digital printingnya juga, dan teman-teman dari komunitas tunarungu di Yogyakarta yang kemudian diprakarsai oleh Mas Bagas juga Mas Rizky untuk bergelut di ekonomi kreatif untuk menjadi usaha UMKM yang perlu kita perhatikan juga. Kita sekarang akan berlanjut ke pelaku usaha yang kedua. Ini ada teman-teman dari EcoJ atau yang mewakili. Ini sebuah brand dari produk EcoPrint yang dihasilkan oleh komunitas lokal di Kampung Karakajen, Yogyakarta. Saya boleh menyapa EcoJ, selamat siang. Dan untuk teman-teman UKM yang tergabung di sini, kalau ingin share bahwa acara ini juga disiarkan di YouTube channel Wirakarya, keywordnya adalah Indonesian SMA TV. Ya, jadi teman-teman yang lain juga bisa menyaksikan acara ini. Siapa tahu nanti juga tertarik untuk bermitra dengan Anda, gitu ya. EcoJ, sekali lagi saya sapa, apakah sudah ada? Hadir, selamat siang Mas. Selamat siang, mohon maaf tadi gangguan teknis. Gak apa-apa, saya agak kena gangguan otak juga santai-santai aja Mas. EcoJ, saya dengan Mas siapa ini? Dengan Indra, Mas. Mas Indra. Mas Indra sehat ya? Siap, alhamdulillah. Sudah ramai lagi? Lockdown sudah dibuka? Alhamdulillah perlahan-lahan sudah mulai aktif lagi. Luar biasa. Oke Mas, tadi saya kan sempat bilang ke seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, EcoJ adalah sebuah brand dari produk EcoPrint yang dihasilkan dari komunitas lokal di Kampung Karakajen di Yogyakarta. Ini berarti Mas Indra tidak melakukannya sendiri ya? Ya. Mungkin bisa diceritakan Mas, awalnya seperti apa, kemudian kapan dimulainya, dan pertama kali yang dihasilkan itu seperti apa Mas Indra? Iya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indra dari EcoJ. Ya, tadi saya sampaikan Mas Sinta itu bahwa kami memang berbasisnya kelompok, Mas. Jadi berbasisnya adalah ibu-ibu rumah tangga yang ada di Kampung Karangkajen, yang mana di akhir tahun 2017 kita pada waktu itu tertarik dengan salah satu teknik EcoPrint itu ya. Waktu itu memang belum begitu banyak yang paham, dan teknik itu kayaknya baru masuk ke Indonesia sekitar 2015-2016 gitu. Oh, baru ya? Baru. Kemudian keberuntungan menurut kami ya itu. Jadi sebenarnya kita nggak masuk dalam pameran itu, tetapi tiba-tiba 2 pekan menjelang pameran itu salah satu peserta itu mengundurkan diri. Nah, dari dinas kan akhirnya bingung nih nyari siapa. Nah, beberapa yang dihubungi, salah satunya kami, dan waktu itu sebenarnya kami produknya baru beberapa lembar saja, tapi karena saya pikir ini adalah kesempatan, itu akhirnya saya ambil, dan oke, waktu itu pameran di Bandung, Mas. Alhamdulillah. Dan di luar dugaan kami, ternyata kain produksi ibu-ibu ini, kita hampir sold out di Bandung itu. Nah, dari sana kemudian saya ceritakan ke ibu-ibu, para pembuat ini, bahwa ini loh ternyata hasil karya kita diminati dan ternyata laku dijual, dan hasil penjualan itu sebagian kita berikan, sebagian lagi kita bagi kepada ibu-ibu perajin tadi. Nah, dari sana ibu-ibu juga kaget, mereka tidak menyangka bahwa
apa yang mereka lakukan itu ternyata memberikan atau diapresiasi oleh pasar. Nah, dari sejak itulah akhirnya kita terus membuat, belajar, terus sampai akhirnya di 2020 ini, alhamdulillah, selain kita menghasilkan beberapa kain ini, kita juga membuka kelas-kelas workshop ekoprint gitu ya. Dan alhamdulillah dari sana ibu-ibu rumah tangga ini yang biasanya sehari-hari ya berkegiatan rumah tangga, ternyata dengan mereka mengajar ekoprint ada semacam perubahan mindset ya. Oh, ternyata kita bisa ngajar. Nah, di sana ternyata muncul kepedean ibu-ibu itu untuk percaya diri sehingga bisa berkarya sampai sekarang. Mekaten, Mas. Oh, gitu, Pak Sidra. Berarti luar biasa ya mengkaryakan talenta-talenta yang tersembunyi dari ibu-ibu ya, selain memasak gitu dan mengurus rumah tangga, ternyata juga punya keahlian di bidang ini. Ekoprint sendiri kalau yang ada di EcoJ itu memang konsepnya itu seperti apa dan yang menjadi unggulan dari EcoJ sendiri seperti apa, Mas? Dari Jogja, yang muda, yang berkarya. Acara ini diselenggarakan dari tanggal 30 Oktober hari ini sampai dengan tanggal 1 November 2020. Ini baru kali pertama. Jelas di kali pertama ini saya akan memperkenalkan kepada Anda tentang pelaku-pelaku UMKM yang tergabung di Wirakarya 2020 untuk bisa unjuk gigi, unjuk kebolehan, memperkenalkan produk-produk unggulannya dan bercerita tentang hal-hal di balik dari dibangunnya usaha yang luar biasa ini. Toko Kue Brogi, bisa mendengar saya? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya dengan Mbak siapa ini? Bisa. Dengan Mbak Ari Putri. Pak Ari, apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah. Pesanan sudah mulai lancar ya? Alhamdulillah lancar. Oke. Mbak Ari, boleh ceritakan sedikit tentang toko Kue Brogi? Ini informasi yang saya terima. Produknya adalah brownies panggang yang terbuat dari bahan-bahan pilihan juga premium seperti itu ya, tanpa pengawet dan juga tanpa pemanis dengan harga yang terjangkau. Mungkin bisa diceritakan dulu awal mulanya toko Kue Brogi ini terbentuknya di tahun berapa, kemudian kapan dimulainya, dan produk pertama kali yang menjadi unggulan toko Kue Brogi sampai akhirnya memutuskan untuk brownies panggang itu seperti apa? Awal mulanya karena pindah kerja, terus jadi agak slow. Terus punya inisiatif membuat kue kira-kira yang sekiranya orang-orang pada suka. Ternyata teman-teman sukanya brownies. Jadi terus bikinnya kuenya brownies. Itu dari tahun berapa, Mbak Ari? Ini baru, Mas, baru sekitar bulan Mei. Oh, berarti karena memang mohon maaf terdampak dengan pandemi ini sampai akhirnya harus segera putar otak untuk bikin usaha gitu. Enggak sih, Mas. Soalnya udah kerjanya dulu kerjanya di Wates, terus sekarang di Kalibawang. Terus di Kalibawang ternyata slow banget kerjanya, mau apa ini. Wah, terus juga usaha roti ini. Siapa tahu saya bisa bantuin bikin browniesnya. Bantuin ngabisin maksudnya. Mbak Ari, berarti memang memutuskan untuk brownies panggang ini ya langsung ya? Iya. Kita ada 2 produk. Yang pertama brownies panggang, yang kedua sama roti sobek. Tapi ya antusias dari teman-teman kantor yang pesen itu banyak yang brownies. Sama kalau buat acara-acara teman arisan, acara gitu, pada pesannya brownies, jadi difokuskan yang browniesnya aja. Baik, kemudian ada nggak yang membedakan brownies panggang dari toko Kue Brogi ini dengan brownies yang lain? Yang spesial itu apa? Yang spesial kita nggak pakai pemanis dan pengawet, Mas. Jadi ya bertahannya cuma 5 hari itu udah maksimal.
Terus Tapi itu toppingnya yang berlimpah dengan toppingnya harga yang segitu. Dengan harga yang segitu tapi toppingnya banyak. ada Mbak contohnya. Boleh mungkin bisa ditunjukkan juga ke semua yang menyaksikan. Contohnya tadi itu pulang kantor baru bikin lelehan coklatnya Mas, belum jadi. Berarti nanti Nggak sore keburu. mungkin sudah matang ya, karena nanti sore pasti Iya, saya kembali lagi ke Mbak Ari dari toko kue Brogi untuk bisa membuka kemitraan, nanti ceritanya seperti itu. ya. Ya, Mbak, berarti baru bulan Mei, otomatis itu kan sudah masuk di masa pandemi COVID-19. Nah, Ya. kira-kira yang menjadi kendala selama ini apa Mbak Ari? Biasanya teman-teman kalau sebelum pandemi kan pada jajan-jajan gitu loh Mas. Nah Ya, sekarang pas pandemi ya agak berkurang. tapi dengan kehidupan normal yang baru seperti sekarang, sepertinya selera masyarakat untuk atau bahkan minat masyarakat untuk lebih konsumtif gitu, terutama untuk hal-hal yang berbau kuliner kan juga sudah mulai muncul ya Mbak Ari ya. Apakah Ya, sudah ada peningkatan dengan penjualan seperti itu? ya peningkatan Mas. Pesanan setiap minggunya naik. Kalau Di naik kita ya. sistemnya PO. Oh, Kalau oke. saya Ini adalah brownies panggang, kalau boleh saya sampaikan kembali, mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung di Wirakarya 2020, yang menyaksikan juga dari YouTube channel Wirakarya Indonesian SME TV, Anda juga bisa mengunjungi website Wirakarya di www.wirakarya.sme.id untuk informasi lebih lanjut tentang Wirakarya. Bulan lalu adalah Wirakarya 2020 Sibakul Jogja pertama kali diselenggarakan, dan ini adalah kali keduanya. Dan di sini juga menjaring lebih luas lagi, lebih banyak lagi pelaku UKM dan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa UMKM ini juga memiliki produk-produk yang luar biasa untuk bisa dikembangkan untuk berpotensi menjadi besar seperti itu ya. Oke, dari toko kue Brogi karena terkendala dengan sinyal, saya akan lewati dulu, tapi nanti pasti kami akan kembali untuk berbincang dengan Mbak Ari tadi ya dari toko kue Brogi untuk bisa berbicara lebih lanjut mengenai hal-hal detail dari toko kue Brogi, mungkin juga tentang hal-hal untuk bisa bermitra dengan toko kue Brogi. Kita akan beralih sekarang ke pelaku UKM dan UMKM selanjutnya dari Firas Fresh Fish. Apakah sudah hadir di sini? Selamat siang Mbak berdua. Mbak yang ketawa kenapa saya yang malu ya? Selamat siang, Kak. Dengan siapa saya mau berkenalan di sini? Halo, perkenalkan kami dari Kayu Leather. Nama saya BJ. Saya Evina. Kami di sini akan menjelaskan produk usaha kami, yaitu Kayu Leather. Kayu Leather adalah merek produk atau kerajinan kulit yang diproduksi oleh PT Kain Usaha BHK. Mbak, saya tadi kurang begitu mendengar dengan jelas tentang nama-nama dari teman-teman saya di Kayu Leather ini. Mungkin bisa distabilkan lagi untuk sinyalnya. Oke, bisa langsung mulai diceritakan aja, Mbak, tentang Kayu Leather ini sendiri. Oke. Kayu Leather adalah merek produk atau kerajinan kulit yang diproduksi oleh CV Kain Usaha BHK yang berdiri sejak tahun 2011. Produk kami ini 100% dari kulit sapi Indonesia. Produk kami dibuat dengan melibatkan pengrajin profesional, pengrajin difabel, dan pemuda kreatif untuk menciptakan produk unggulan kami. Untuk produk kategori yang pertama itu ada jewelry, ada stationery, ada home accessories, dan ada fashion. Untuk jewelry sendiri kita ada bros, ada kalung juga. Untuk fashionnya kita ada tas, ada jaket, ada vest, ada dompet juga. Untuk home accessories-nya kita ada kayak ada
tisu pouch yang untuk tisu itu, ada juga toples yang kita balut dengan kulit. Terus ada wall deco juga. Untuk stationery-nya kita ada book cover, ada pen cover, terus ada organizer juga. Kemudian yang membuat Kai Leather ini menjadi spesial dibandingkan produk-produk lainnya yang berbahan dasar kulit sapi juga, apa kira-kira? Keistimewaannya kita buat kulitnya itu kita sendiri yang buat. Iya. Mohon maaf, Mbak, kulitnya buat sendiri itu Mbaknya yang kulit sapinya? Produk kami. Iya, kita ada 2 divisi. Yang pertama itu ada divisi kulit, banyak diminati masyarakat. Oh, karena tuntutan tren fashion juga ya, jadi memang lipstick sampai saat ini pun masih menjadi minat dari masyarakat untuk punya gitu. Apalagi kalau yang kulit seperti ini biasanya kan memang untuk harga. Kalau kulit ini kan identik dengan harga yang lumayan tinggi ya, karena kualitasnya memang jelas untuk keawetannya. Kalau di Kai Leather sendiri, untuk harganya apakah masih cukup affordable, terjangkau seperti itu atau bagaimana? Produk-produk kami itu bisa start 300 sampai jutaan. Oke, berarti tergantung dari desain, tergantung dari banyak hal yang. Iya, ya. Dari Kai Leather, karena tadi saya untuk pengenalan nama saya kurang begitu memahami, memang karena sinyal tadi ya. Sekali lagi boleh saya tanyakan dengan Mbak Ervina dan Mbak BJ. Oke, baik. Mbak Ervina juga Mbak BJ dari Kai Leather. Terima kasih banyak informasinya. Jangan kemana-mana dulu. Nanti di sesi yang berikutnya saya masih akan tetap bertanya-tanya banyak tentang Kai Leather ini, tentang proses produksinya seperti apa, kemudian nanti yang menjadi kendala selama ini, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga seperti apa. Kemudian kemitraan, mungkin kalau memang membuka untuk bermitra dengan pelaku UMKM yang ingin bekerja sama seperti itu juga nanti bisa disampaikan. Terima kasih Mbak Ervina juga Mbak BJ. Sehat selalu, sukses selalu untuk Anda ya. Kita akan beralih ke Geprania. Anton. Mas Anton, apa kabar Mas? Baik Mas. Yes, itu produk sudah di display, sudah ditampilkan, langsung bisa diceritakan. Mungkin ide awalnya dulu berpikir untuk bisa bikin keripik gedok tradisional rasa milenial ini seperti apa, kapan dimulainya, dan dulu apa ide apa yang akhirnya berpikir untuk oke, aku harus bikin sesuatu, dan akhirnya memilih untuk keripik gedok tradisional rasa milenial ini yang jadi produknya. Silakan Mas Anton. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anton Prasojo. Jadi saya adalah pemilik dari kegiatan usaha kami, keripik gedok singkong aneka rasa milenial Geprania. Jadi bermula di tahun 2019, waktu itu di tempat kelahiran saya, kebetulan di Magelang, memang saya terkenal produknya itu adalah gedok, olahan gedok dari singkong. Kemudian saya melihat ada potensi untuk kemudian mengembangkan gedok itu secara lebih jauh, karena mungkin juga produk itu banyak dikenal orang. Hanya saja memang gedok yang kami temukan memang banyakkan gedok-gedok masih tradisional pengolahannya, kemudian dengan masa kadaluarsa yang relatif singkat. Kemudian kami berinovasi untuk menciptakan makanan kekinian yang sekiranya itu pertama berbahan baku lokal, yang kedua kemudian makanan yang sekiranya itu mempunyai nilai. Dan di sini nilainya adalah bisa membawa nilai nilai yang ada di bangsa Indonesia sendiri. Nah, kalian berpikir apa produk itu, kemudian akhirnya ketemulah kita mencoba untuk membuat inovasi olahan gedok menjadi bentuknya keripik. Jadi bentuk keripik ini dimungkinkan produk gedok tadi bisa bertahan lebih lama, dan sekiranya dengan produk yang kekinian baik dalam rasa maupun kemasan memungkinkan untuk masyarakat bisa, khususnya anak muda ya, bisa ikut menikmatinya dan mengenalnya, sehingga makan tradisional warisan leluhur bangsa kita ini tidak kemudian hilang, tetapi tetap bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Singkat ceritanya seperti itu Mas, untuk produk awal mula kami menemukan produk
keberanian ini. Yes. Kemudian selama ini untuk pemasaran ada kendala atau enggak, Mas? Kan dimulainya dari sebelum pandemi sudah berjalan. Kemudian dengan adanya pandemi COVID-19 ini apa ada kendala yang dihadapi? Mengalami kendala terkait pemasaran dan sebagainya. Sebagai gambaran saja, ketika kami di 2019 sampai akhir 2019 kurang lebih kami kebanyakan sistemnya adalah konsinyasi atau kerjasama untuk titip jual di berbagai macam oleh-oleh di Jogja dan sekitarnya. Kurang lebih saat itu sudah hampir sekitar 80 lokasi titik kami melakukan kerjasama untuk konsinyasi. Dari 80 itu selama pandemi ya kurang lebih tinggal bisa kita katakan tinggal setengahnya, tinggal sekitar 40 atau 40 tempat yang kemudian bertahan karena yang lainnya banyak yang kemudian tutup sementara atau ada juga tutup untuk jangka waktu yang panjang atau selamanya, ada juga yang kemudian produk-produk kami mengalami masa kadaluarsa karena kami saat ini masih di masa kadaluarsa 6 bulan karena tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, dengan kondisi seperti itu tentu saja sangat berdampak bagi kami, artinya pasar kemudian turun jumlah 50%, ditambah kemudian penjualan online juga turun. Dari situ kemudian kami mencoba berinovasi. Kalau sebelumnya kami membuat memang mengemas seperti ini, ditujukan untuk oleh-oleh khas Jogja, dengan berat bersih 100 gram. Nah, kemudian kami mengemas yang kecil-kecil, Mas. Mengemas yang ukuran kurang lebih sekitar 15 gram. Lebih kecil lagi, untuk di yang berbeda di shop, kemudian di minimarket. Itu dengan harga yang lebih rendah, kemudian dengan harapan bisa memutar. Oke. Mas Anton, terima kasih untuk sudah memperkenalkan produknya. Luar biasa dari Geprania, ini keripik gedok tradisional rasa milenial. Ada berapa rasa, Mas? Ada 6 macam rasa, Mas. Jadi ada original, ada barbecue, ada pedas, rumput laut, jagung manis, dan juga keju. Oh, tapi dari awalnya memang sudah dengan berbagai varian rasa begitu atau karena permintaan dari masyarakat? Sejak awal kami muncul dengan 6 macam varian rasa. Dan ini juga kami baru uji coba ya, beberapa uji coba untuk kemudian mau menambah rasa. Semoga nanti setelah pandemi sudah berakhir, seiring dengan penambahan atau kami bisa mengembangkan beberapa macam rasa yang lainnya gitu. Oke, sudah pernah survei atau studi ke masyarakat tentang penambahan varian rasa seperti rasa yang pernah ada? Enggak sih, Mas, bercanda. Mas Anton, terima kasih sudah memperkenalkan. Nanti akan kembali untuk sesi berikutnya tentang saya penasaran sebenarnya tentang proses produksinya. Ada yang bilang memproses untuk keripik ini kan gampang-gampang susah, ada yang bilang gampang, bahkan ada yang bilang susah juga, ada yang bilang ya di tengah-tengah lah seperti itu. Nanti Mas Anton bisa jelaskan juga di sesi berikutnya seperti itu ya, Mas ya. Dan nanti juga untuk kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Mas Anton selama ini. Jadi biar bisa dibagi juga dengan teman-teman UMKM yang mungkin lebih baru dari Mas Anton yang sedang bergerak saat ini. Jadi nanti bisa menjadi bahan pertimbangan atau referensi atau bahkan wawasan juga untuk pelaku UMKM lain. Terima kasih Mas Anton dari Geprania. Sama-sama, Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, itu dia tadi. Banyak sekali ternyata seperti saya yang bergerak di UMKM ini dengan berbagai varian usaha, mulai dari kuliner, kemudian dari kerajinan, bahkan mungkin nanti ada furniture juga yang akan hadir. Kita belum tahu karena kita harus kupas satu persatu dulu. Setelah tadi dari Geprania, kita akan beralih ke sawo kecik. Sawo kecik. Ini menarik sekali. Tunggu ya, kita akan berbincang langsung dengan teman-teman dari sawo kecik. Apakah sudah hadir? Saya lagi nggak cari casing sih, Mas. Saya mau bicara dengan teman-teman dari sawo kecik. Ini saya bicara dengan siapa ya, Mas ya? Dengan Diko Andri Kurniawan. Luar biasa. Baik, Mas Diko ya, Mas Diko. Ya. Ya, oke. Ya. Itu dari sawo kecik ini informasi yang saya terima yang menarik adalah ini produk-produknya olahan berkualitas dan pemanfaatan sampah plastik. Yes, sekarang akhirnya ada solusi tentang sampah plastik dan ini sawo kecik menjadi salah satu pemprakarsa atau pelopor jadi. Langsung ceritakan Mas, awalnya apa yang berpikir untuk langsung memanfaatkan sampah plastik untuk diolah kembali menjadi hal-hal yang lebih berguna dan otomatis untuk bisa menguraikan atau selama ini yang menjadi masalah yang tidak terselesaikan tentang sampah plastik ini. Mas Diko langsung aja. Terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Diko Andri Kurniawan dari Sawo Kecik. Di sini usaha yang saya
geluti sama teman saya ini yang berhubungan dengan casing dan pemanfaatan pemanfaatan sampah tutup ini. Jadi kita manfaatkan sampah tutup botol plastik ini, kita upcycle menjadi barang-barang yang memiliki daya jual tinggi dan memiliki daya guna, seperti casing, seperti gelang tangan seperti ini. Jadinya awal mulanya kita melihat permasalahan sampah itu di Indonesia itu sangat tinggi ya, khususnya untuk sampah plastik. Jadinya kita memikirkan bagaimana solusi agar sampah itu bisa dimanfaatkan dan bisa memiliki nilai jual dan memiliki nilai guna yang lebih baik. Jadinya kita berusaha merubah sampah plastik itu tadi menjadi casing dan gelang tangan. Kita juga selain tutup botol ini, kita juga memanfaatkan sampah plastik kresek, jadinya plastik sekali pakai. Produknya saya tunjukkan. Ya. Jadi ini dari pemanfaatan kresek sekali pakai. Jadinya kan plastik sekali pakai seperti kresek itu kan sangat banyak ya, khususnya di Indonesia memiliki. Jadinya kita manfaatin di casing, terus nanti kita juga akan pengembangan seperti di tas, tote bag, terus topi. Kita akan kembangin ke situ untuk pemanfaatan sampah plastik kresek khususnya, dan nanti untuk sampah plastik dari tutup botol tadi kita manfaatkan di gelang tangan, nanti gantungan nanti casing ini yang sudah ada, terus nanti mungkin berbagai produk lainnya yang mungkin kita akan semakin berkembang untuk pemanfaatan sampah plastik tersebut, kayak gitu Mas. Ya, sudah berapa lama Mas ini berjalan? Awalnya dari kapan dibangun? Kita mulainya itu sekitar bulan November tahun 2019. Sebenarnya sebelum corona masuk Indonesia itu kita kita udah mulai mencoba berpikir bagaimana sampah plastik itu diolah menjadi sesuatu yang bernilai jual. Terus kita menemukan sekitar casing ini kita temukan di bulan Maret. Jadinya untuk pembuatan casing ini kita bisa di bulan Maret. Terus kita kembangin ke gelang tadi, terus kembangin ke berbagai produk lainnya seperti itu. Mas, kenapa memilih jadinya awalnya How Kecil berdiri itu November, tapi ya gimana Mas? Agak delay sebentar ya. Awalnya memilih casing untuk menjadi varian produk dari pemanfaatan sampah plastik ini, apakah memang itu yang lebih mudah terlebih dahulu untuk dilakukan dan nantinya akan berkembang ke produk-produk yang lain atau gimana? Kenapa kita memilih casing ya Mas? Kita tahu lah, HP itu setiap orang hampir memilikinya. Jadi kebutuhan akan casing itu untuk di Indonesia itu sudah kebutuhannya cukup tinggi karena setiap orang memiliki HP yang beraneka ragam. Jadinya kita berinovasi di casing kayak gini. Nah, seperti ini. Ada yang kita udah berbagai macam warna ya Mas, dari ada biru, putih, hitam, hijau, merah, kuning juga ada seperti ini. Itu. Wow, banyak sekali ya. Dan warnanya ini kan kita nggak pakai pewarna atau apa ya. Jadinya warnanya ini kita dapat dari warna dari si tutup botol kan kuning, tutup botolnya warna merah, jadinya hasilnya juga kan merah seperti itu. Jadi kita nggak menggunakan kayak pewarna dan lain-lain kayak gitu. Saya potong sebentar. Nanti di sesi berikutnya saya mau bertanya lebih jauh tentang proses dari pembuatan pengolahan sampah plastik ini. Ini yang menarik buat saya karena memang seperti yang Mas Vigo sampaikan, kalau selama ini permasalahan tentang sampah plastik ini kan terus meningkat dan seperti tidak ada solusinya. Jadi mungkin Mas Vigo nanti bersama dengan Sawo Kecil juga bisa menginspirasi kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan ini untuk bisa juga memberikan solusi yang lain begitu untuk sampah-sampah plastik yang selama ini memang terus meningkat gitu permasalahannya. Nanti di sesi berikutnya saya akan bertanya lebih jauh tentang pemasarannya seperti apa, kemudian proses produksinya dari Sawo Kecil seperti apa. Seperti itu ya Mas Vigo ya. Sementara saya terima kasih untuk waktunya Mas Vigo, nanti saya akan kembalikan. Pemirsa Wirakarya 2020 Sibakul Jogja, persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Jogja, yang muda yang berkarya.
Sesaat lagi saya akan break dulu sejenak, nanti saya akan kembali untuk bertanya-tanya dengan peserta UMKM yang tergabung di Wirakarya 2020. Yang tadi belum sempat ngobrol, saya akan juga tanya lebih jauh tentang produk-produk yang dihasilkan selama ini, yang menjadi produk dan seperti apa. Tapi nanti di sesi-sesi berikutnya juga saya akan bertanya lebih jauh tentang proses pembuatannya seperti apa, pemasarannya seperti apa, kemudian kemitraan yang dibuka juga seperti apa, apakah mereka akan terbuka untuk para reseller, bahkan dropshipper. Dan nanti malam di pukul 18.30, jangan lupa untuk juga saksikan, karena nanti para pelaku UMKM ini akan dipersilakan untuk memberikan promo yang luar biasa. Jadi bagi Anda masyarakat yang tertarik untuk membeli produk-produk yang ditawarkan oleh mereka, silahkan Anda bisa bergabung di situ. Ada live music juga nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Wirakarya 2020 Si Bakul Jogja. Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu, samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, dengan si bakul UKM naik kelas. Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu, samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, dengan si bakul UKM naik kelas, dengan si bakul operasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa.
Kami ucapkan selamat datang kembali bagi Anda yang menyaksikan Wirakarya 2020 Sibakul Jogja persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini diselenggarakan dari mulai hari ini 30 Oktober 2020 sampai dengan nanti tanggal 1 November 2020. Anda juga bisa menyaksikan acara ini di YouTube channel Wirakarya Indonesian SMA TV, dan juga saya ucapkan selamat datang kembali untuk teman-teman UMKM di daerah istimewa Yogyakarta yang tergabung di sini. Dan lanjut lagi, langsung saya akan menuju ke pelaku UMKM berikutnya yang akan memperkenalkan produk-produknya. Kali ini saya akan menyapa dari Teges. Apakah sudah tergabung? Tadi beberapa sudah bergabung dengan kami di sini, sudah menceritakan tentang produk-produknya dan juga asal muasal terbentuknya usaha yang mereka geluti. Teges, apakah sudah ada? Jagat Blangkon, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Sehat saya dengan siapa ini? Saya Arif. Mas Arif. Apa kabar Mas Arif? Apa kabar Mas Arif? Sehat? Alhamdulillah. Yes. Mas Arif, langsung aja bisa diceritakan mengenai awal mulanya Jagat Blangkon ini berdiri seperti apa, ide-idenya muncul seperti apa, kemudian produk-produk yang jadi unggulan dari Jagat Blangkon ini seperti apa yang membedakan Jagat Blangkon dengan yang lain seperti itu. Silakan Mas Arif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Suprastio dari Jagat Blangkon. Kami mulai memproduksi kerajinan blangkon dan aksesoris souvenir batik lainnya mulai tahun 2015. Setelah sebelumnya saya cukup lama malang melintang di dunia perburuan pabrik, Mas. Untuk produk utama kami, produk utama kami adalah blangkon Jogja, blangkon khas Jogja. Oke, Mas Arif, berarti memang semua produknya ini blangkon, kemudian aksesoris yang lain seperti apa, Mas Arif? Produk utama blangkon. Nah, dari blangkon itu ada sisa kain. Nah, itu kami produksi lagi menjadi gantungan kunci, menjadi dompet, menjadi gelang, gitu. Meminimalisir sampah. Yes. Benar. Jadi semua termanfaatkan dengan maksimal begitu ya, Mas? Iya, benar. Kemudian awal mulanya tadi kan Mas Arif bercerita kalau Mas Arif dulunya bekerja di pabrik begitu ya? Iya, benar. Kemudian langsung berpindah haluan untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif dengan mendirikan usaha blangkon. Apa yang memotivasi Mas Arif sendiri untuk akhirnya bergerak di bidang blangkon ini? Iya, mungkin karena ini, Mas, saya lahir tanggal 1 Mei, jadinya jiwa buruh itu menggelora tadinya. Tapi setelah melihat dunia wirausaha itu malah terjadi gejolak dalam jiwa saya dan akhirnya lebih memilih untuk berwirausaha. Oke. Memilih blangkon ini karena memang permintaan masyarakat atau passionnya Mas Arif sendiri atau bagaimana? Kalau pas awal memilih blangkon itu karena faktor ketidaksengajaan sebenarnya. Pas waktu itu main ke tempat saudara, melihat prosesnya, tertarik, mencoba bikin, langsung bisa. Katanya, wah hebat itu, sehari langsung latihan langsung bisa. Katanya kalau orang yang biasa itu sampai berminggu-minggu. Lah dari itu saya langsung meyakini kalau passion saya itu di blangkon. Begitu. Iya. Baik, ini blangkon-blangkonnya sendiri yang Mas Arif buat, ini memang blangkon-blangkon eksklusif. Saya katakan eksklusif, mungkin khusus untuk biasanya untuk MC Jawa atau pelaku seni begitu, atau ada juga yang memang dibuat untuk souvenir seperti itu kan ada juga. Itu kan berbeda ya, Mas? Ya. Untuk yang kami produksi mulai dari yang itu souvenir yang murah sampai dari ukuran anak bayi sampai dewasa, untuk kelasnya sendiri dari yang murah sampai yang eksklusif. Dan yang terbaru kami mencoba membuat blangkon dengan bahan yang anti mainstream. Bahannya dari kain jeans. Wow. Seperti ini. Iya.
Untuk ini lebih supaya anak muda lebih tertarik sama Blangkon. Nah, kemarin pas ketemu Mas Erik Sukamti, kebetulan beliau tertarik dan ini langsung ditandatangani oleh beliau. Oh, luar biasa. Iya. Iya. Oke, jadi itu harus segera diproduksi massal itu Mas kayaknya. Siap. Siapa tahu Mudah-mudahan, Mas. Keren Iya. gitu ya. Iya. Oke, Mas, di tahun 2015 dulu awalnya berdiri ya? Iya. Oke, selama ini yang menjadi tantangan terbesar dari Mas Arief untuk tetap berjalan melakukan usaha Blangkon ini, kemudian yang menjadi motivasi dari Mas Arief sendiri untuk terus bisa menggeluti Blangkon ini, itu apa, Mas? Untuk tantangan sebenarnya ya terbilang banyak sih, Mas, terutama dari segi pasar. Soalnya kalau Blangkon itu kan termasuk minat khusus. Nah, itu dari tantangan itu sebenarnya saya malah semakin pengen apa ya namanya, memblangkonkan ini apa, menasionalkan Blangkon lah, biar terlebih untuk di Indonesia sendiri. Soalnya anak muda itu cenderung apa ya, enggan pakai Blangkon. Nah, itu tantangan yang pengen saya ini apa wujudkan ya Mas ya. Pengen, betul sekali, begitulah Mas. Kalau dulu kan memang kampanye tentang batik marak sekali ya, sampai bisa dibawa sampai ke luar negeri, dan kali ini Mas Arief mudah-mudahan memang jadi bisa pemrakarsa untuk kampanye Blangkon ini, bisa menjadi aksesoris yang bahkan bisa digunakan harian. Seperti bahan yang tadi, inovasinya dari bahan jeans, mungkin ada yang bisa bahan-bahan yang lebih milenial lagi, seperti itu Mas ya? Iya. Oke, Mas Arief, ada ketertarikan lain lagi mungkin sudah muncul ide-ide inovasi yang lain begitu tentang Blangkon ini sendiri selain tadi berbahan jeans, mungkin ada pandangan-pandangan baru gitu? Masih sampai segitu sih Mas, belum terpikirkan yang lain. Belum terpikirkan yang lain. Oke, Mas Arief, nanti saya akan kembali ke Mas Arief dari Jagad Blangkon untuk saya pengen lebih tahu lebih jauh tentang proses produksinya seperti apa, karena tadi kan seperti yang Mas Arief ceritakan kalau Mas Arief ternyata punya passion di sini, di mana orang-orang harus belajar lebih lama dari yang Mas Arief lakukan begitu. Jadi saya nanti akan tanya-tanya lebih jauh ke Mas Arief, tapi nanti di sesi yang berikutnya. Yang jelas terima kasih sekali Mas Arief waktunya. Nanti juga kalau Mas Arief sekiranya memang mau berbagi untuk bisa menggandeng masyarakat yang bahkan baru bingung nih Mas ceritanya, pengen buka usaha apa ya, mungkin Mas Arief juga membuka pintu begitu untuk mereka jadi peluang bagi kerjasama. Terima kasih Mas Arief. Iya Mas, sama-sama. Sukses selalu, Indonesia menjadi Indonesia yang Blangkon ya Mas ya. Terima kasih Mas Arief dari Jagad Blangkon ya. Luar biasa. Dan saya langsung akan menuju ke UMKM atau pelaku UKM berikutnya dari Rendang Auko. Jadi pelaku UMKM yang kali ini di Wirakarya 2020 di bulan ini yang kedua ini mudah-mudahan semuanya, dan wow, luar biasa semangatnya. Selamat siang Nayu, selamat siang Nayu. Ya, selamat siang. Saya dengan Mbak siapa ini? Saya dengan Betty. Mbak Betty. Mbak Betty, tadi saya sebenarnya sudah nyari Mbak Betty dari tadi, tapi ternyata katanya saya dapat info, benar Mbak Betty-nya belum selesai make up gitu. Karena mau masuk kamera kan, jadi bercanda ya Mbak Betty ya. Mbak, muter-muter aja Mbak. Saya ikut muterin Mbak. Iya, ini sinyalnya nggak tahu nih kenapa muter-muter biasanya oke-oke aja. Kayaknya ini handphone sih. Jadi mungkin karena ini juga sih long weekend gitu ya, jadi memang sinyal lagi intensitasnya naik begitu. Mbak Betty, boleh cerita langsung tentang Nayo ini yogurt ya, Mbak Betty? Iya. Oke, jadi awalnya Nayo dulu dibentuk atau dibangun begitu, idenya dari mana, kemudian tahun berapa dimulainya, apakah ini berdasarkan permintaan masyarakat atau karena memang passion aja gitu, keinginan untuk
membuat usaha ini. Silakan Mbak Betty. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya dan kebetulan untuk produk kita adalah yogurt. Ya, memang kita awalnya kenapa sih kok yogurt ya? Karena saya sebelumnya kan kerja ya, pernah kerja. Terus kebetulan pengennya kerja nggak selamanya kerja, tetapi sesuatu. Dan pada waktu kerja memang saya kerja di hubungan dengan produk yogurt gitu. Tetapi kita supplier untuk perbakterian untuk produk yogurt dan keju. Akhirnya saya keluar, memang awalnya memang pengennya sendiri, kerja sendiri. Suami saya kan di Jogja, sementara saya di Jakarta, jadi ya pengen jadi satu juga ya, kayak gitu. Dari situ awalnya produksi yogurt sih sebenarnya, tetapi ya tetap pada sebelumnya yaitu kita pengen supply untuk bakteri-bakteri untuk produk-produk yogurt. Karena kalau saya lihat itu kan memang yogurt di Jogja sebelumnya UKM itu banyak ya. Tapi ya karena waktu itu kita itu mau nawar, ternyata pintunya ya. Terus akhirnya saya kayak penasaran sih, oke deh, gue bikin ini deh, coba itu. Terus saya coba tawarin ke teman-teman gitu, maksudnya cobain ke teman, menerima. Terus habis itu kita ini nih di Jogja itu yogurt itu berapa gitu kan? Ternyata kok murah kan? Ternyata produk-produk makanan di Jogja itu kan murah gitu kan. Jadi akhirnya saya sempat mundur. Cuma pada waktu itu setelah tahun 2018 akhir itu saya kan lihat ya teman saya itu angguran nih ceritanya di Jogja kan gitu. Ya sebenarnya cuma untuk percobaan di rumah aja, coba ke Instagram semacam itu. Terus kebetulan waktu itu akhirnya dari iseng-iseng show ke Instagram ternyata ada orderan kayak gitu kan. Terus akhirnya saya coba ngubungin temen, coba ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, ya udah lu yogurtnya aja dicoba ditawarkan. Nah ternyata responnya lumayan gitu kan. Terus ya akhirnya keterusan. Selama ini yang menjadi tantangan dari Mbak Betty sendiri, tantangan atau mungkin kendala selama menjalankan usaha ini, apa Mbak Betty kalau boleh sharing? Kalau masalah tantangan kendala itu ya karena mungkin gini ya, sebenarnya mungkin juga dibilang tantangan, bisa juga dibilang kendala, bisa juga, tapi bisa juga dibilang bahwa oh ya itu memang tahapan yang memang harus kita lalui untuk biar lebih maju ya. Karena dulu ibaratnya saya kerja sama orang itu kan nggak hanya dan satu kita kerja sama orang itu kan nggak menjual, ya, taunya kan hanya menawarkan aja, terus kayak perhitungan harga-harga operasional segala kan kita nggak peduli hal itu gitu kan. Produksi kita membuat sesuatu sendiri ternyata itu sangat diperlukan dan itu yang memang sangat krusial yang memang harusnya dari awal itu sudah kita perhitungkan kayak gitu kan. Terus selain itu juga mungkin gini dulu terbiasa customer-nya itu kan B2B ya, factory to factory gitu kan. Sementara sekarang kan B2C gitu kan. Jadi langsung ke customer langsung. Ternyata memang habit-nya itu kan sangat-sangat berbeda kayak gitu sih. Ya kayak meng-crash satu market-nya. Ya, oke, Mbak Betty. Sedikit tadi terganggu dengan sinyal, tapi nggak ada masalah karena memang poin-poin dari apa yang disampaikan sama Mbak Betty tadi sudah bisa saya tangkap dengan baik dan mudah-mudahan juga sudah bisa dicerna dengan baik oleh semua yang menyaksikan acara ini. Mbak Betty dari Nayo Yogurt, terima kasih banyak sudah sharing, sudah memperkenalkan produknya. Nanti mudah-mudahan itu bisa menjadi pilihan utama masyarakat. Kalau ingat yogurt, pokoknya ingat Mbak Betty, ingat Nayo gitu ya. Iya, amin.
Harus. Terus nanti saya akan kembali ke Mbak Betty dari Nayo Food, Nayo Yogurt untuk saya akan bertanya tentang proses produksi dan selama ini untuk pemasaran seperti apa, karena ini juga penting mungkin bagi pelaku-pelaku UMKM yang lainnya, pelaku ekonomi kreatif lainnya yang baru saja mulai, lebih baru dari Mbak Betty, nanti juga bisa studi dari apa yang Mbak Betty jalani selama ini. Terima kasih Mbak Betty. Itu dia tadi Mbak Betty begitu ramahnya menyampaikan tentang ceritanya menggeluti dunia yogurt ya. Oke, kita akan lanjut ke ini salah satu usaha yang bergerak di bidang makanan frozen food tapi sehat dan rendah kalori dari Ketozenz. Ini kalau informasi yang saya terima, Bin Sangkut ini adalah produsen rendang tuna di Sleman dan ada untuk memberikan warna baru di industri makanan tanah air. Nah, kira-kira yang spesial warna baru yang akan dihadirkan sama Bin Sangkut itu seperti apa? Oke, ini salah satu produk ya. Ini produknya rendang tuna. Jadi kami mencoba buat memadukan antara rendang dan ikan tuna gitu. Berbeda dengan rendang yang ada di luar sana, kami rendangnya rendang jenis kering. Ya. Rendangnya jenis kering dan lalu menggunakan bahan baku yang berbeda. Kalau biasanya rendang itu identik sekali dengan daging sapi, tapi kalau kami ini ikan tuna, Mas. Gitu. Kenapa memilih ikan tuna? Kenapa tidak memilih ikan-ikan yang lain? Oke, kalau sebenarnya sih sentimentalnya karena saya suka ikan tuna ya, saya suka ikan tuna. Tapi kalau dilihat dari potensi, ternyata di Indonesia itu sebagai salah satu produsen terbesar di dunia untuk mengekspor ikan tuna. Gitu. Jadi kita 16% konsumen dunia itu kita yang pegang. Itu. Terus kenapa ikan tuna juga? Jadi itu pertama potensi ya. Luas lautan di Indonesia itu besar sekali dan potensi ikan tunanya sangat besar. Terus sama juga perihal jadi menurut riset itu ikan tuna ternyata lebih tinggi ininya gizinya gitu daripada daging sapi dan yang lainnya gitu. Dan melihat dari pola hidup masyarakatnya ternyata Jawa Tengah dan DIY itu termasuk yang konsumsi ikannya tuh terendah, Mas. Hanya 30 kilo per kapita per tahun. Padahal rata-rata Indonesia itu 54 kilo per tahun. Nah, dari situ akhirnya kami mencoba buat memberikan warna baru itu yang tadi disasi. Karena ini imbasnya ke gizi anak-anak kita gitu. Perihal gizi buruk, stunting dan segala macamnya. Karena memang menurut data ternyata sekitar 2 juta anak di Indonesia itu kena. Ya, mungkin teman-teman nanti dari Wirakarya juga akan bantu untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan Mas Mahmud dari Bin Sangkut ya. Tidak ada masalah. Tadi rendang yang menjadi produk utamanya adalah rendang tuna. Tadi sedikit sudah diceritakan. Nanti saya kalau bisa kembali lagi dengan Mas Mahmud dari Bin Sangkut. Nanti saya akan bertanya lebih detail kenapa memilih tuna dan proses pembuatannya seperti apa. Tadi saya juga lupa untuk menanyakan kapan usaha ini dimulai, begitu ya. Oke, baik. Kita akan beralih ke yang selanjutnya. Halo semuanya. Kalian semua udah tahu belum cara membuat website dengan memakai domain.id? Tenang aja, caranya gampang banget kok. Kalian tinggal buka aja website pandi.id. Kemudian klik menu registrar yang isinya adalah mitra penjualan resmi domain.id yang sudah terakreditasi oleh Pandi. Jadi, pasti terjamin deh kualitas dan pelayanannya. Dan terakhir, tinggal pilih deh registrarnya. Gimana? Mudah kan? Udah gitu, murah lagi. Saking murahnya, harga domain.id lebih murah dari harga parkir motor loh. Nggak percaya? Buruan, beli domain.id dan buktiin sendiri. Yuk,
ekspresikan bisnismu melalui .id sebagai nama domain yang aman dan terpercaya. Masih banyak domain keren yang ada loh. Buruan, cek website www.pandi.id atau www.domain.id. Halo semuanya, kalian semua udah tahu belum cara membuat website dengan memakai domain.id? Tenang aja, caranya gampang banget kok. Kalian tinggal buka aja website pandi.id. Kemudian klik menu registrar yang isinya adalah mitra penjualan resmi domain.id yang sudah terakreditasi oleh Pandi. Jadi, pasti terjamin deh kualitas dan pelayanannya. Dan terakhir, tinggal pilih deh registrarnya. Gimana? Mudah kan? Udah gitu, murah lagi. Saking murahnya, harga domain.id lebih murah dari harga parkir motor loh. Nggak percaya? Buruan, beli domain.id dan buktiin sendiri. Yuk, ekspresikan bisnismu melalui .id sebagai nama domain yang aman dan terpercaya. Masih banyak domain keren yang ada loh. Buruan, cek website www.pandi.id atau www.domain.id. Selamat datang kembali bagi Anda yang masih menyaksikan atau yang baru saja bergabung di Wirakarya 2020 Sibatul Jogja, persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Di acara virtual talkshow kali ini, saya lebih mengedepankan mengenalkan kepada Anda, masyarakat yang menyaksikan acara ini lewat YouTube channel Wirakarya di Indonesian SMA TV, untuk bisa berkenalan lebih jauh dengan para pelaku UKM dan UMKM yang tergabung di Wirakarya 2020 ini. Tadi beberapa sudah memperkenalkan produk-produknya yang menjadi unggulannya seperti apa, kemudian ide yang membuat mereka tercetus untuk membuat usaha ini dan kapan dimulainya. Tapi saya akan terus berlanjut untuk yang sesi ini. Nanti di sesi yang berikutnya, saya akan bertanya lebih jauh mengenai proses produksi, juga proses pemasaran, bahkan mungkin dari para pelaku UMKM ini juga ingin bermitra dengan Anda. Nanti akan ada di sesi berikutnya. Di petang nanti akan ada hal yang menarik juga, karena nanti para pelaku UKM dan UMKM akan memberikan promo-promo yang spesial untuk Anda. Jadi bagi Anda yang tertarik untuk bisa memiliki barang-barang yang mereka tawarkan, nanti kita tunggu promo dari mereka ya. Saya akan lanjut lagi untuk bisa berkenalan dan juga berbincang lebih jauh tentang produk-produk yang mereka tawarkan dari setiap UMKM yang menjadi peserta di Wirakarya ini. Saya akan coba menyapa teman-teman dari Teges. Monggo silakan diperkenalkan apa nih yang menjadi ide Rendang Auko untuk akhirnya terjun sebagai pelaku ekonomi kreatif, bergerak di bidang UMKM, kuliner, begitu? Silakan. Saya dengan siapa, Bang? Oke, sebenarnya kan kalau kita lihat di Indonesia sendiri kan memang rendang tuh identik sekali dengan Sumatera Barat ya. Ya. Nah, ternyata jika pada belum tahu bahwa di Sumatera Barat sendiri itu ya hampir setiap daerah atau perdesaan itu mempunyai ciri khas rendang mereka sendiri. Oh. Kalau William Wongso tuh bilang ada 140 varian dari rendang di Sumatera Barat. Nah, maka dari itu saya ini historinya adalah ibu saya ini kan berasal dari sebuah desa kecil. Namanya itu sedikit unik sih. Namanya itu adalah Sulit Air. Sulit Air. Tapi dia di pegunungan, tapi airnya banyak. Tapi memang namanya Sulit Air. Nah, di sana itu saya melihat memang dari dulu ibu saya itu membuat rendang itu memang berbeda dengan rendang-rendang yang ada di rumah makan Padang ya. Terutama dari segi warna itu, rendang dari kampung saya itu tidak cenderung ke warna hitam. Jadi sedikit dan sedikit merah, tergantung dari banyak atau tidaknya suka makan cabai atau enggak gitu. Maka dari sini kita beranjak bahwa kita perlu melestarikan masakan
dari sulit air gitu loh. Makanya kita memperkenalkan, dan ini benar-benar pure daging ya, jadi tidak ada tambahan kacang, tambahan kentang, telur ataupun apapun. Jadi benar-benar kita bumbunya itu lauk, mau daging, ikan maupun ayam atau burung, tapi tidak ada tambahan yang lain. Jadi benar-benar lauk plus bumbunya gitu. Oke, berarti yang spesial dari rendang Auko ini sendiri dibandingkan rendang-rendang yang lain. Yang spesial, yang pasti sih kalau dibandingkan rendang yang lain, pertama sih ini benar-benar ciri khas dari perdesaan saya ya, dari Sulit Air. Yang kedua dari warna. Kalau dari secara nasional atau globalnya, yang pasti memasak rendang itu membutuhkan waktu lebih dari 6 jam. Tapi kalau dari produk kita cukup 5 menit sudah dipanasin, tinggal makan aja sama nasi hangat gitu. Wow, ya. Ini sudah solusi bagi para pecinta rendang ini ya. Oh ya, betul sekali. Kan terkadang kan kita mau kadang suami capek kerja, nggak ngabarin istri gitu kan, mau makan nih, kangen makan Padang yuk. Tapi ya sekarang dalam pandemi kayak gini kan, mau nggak mau si istri misalnya aku pengen makan rendang nih, kamu bisa masakin. Nah tiba dia pulang sore mau makan jam berapa kan kalau malam kan. Makanya kalau dengan rendang Auko tinggal panasin 5 menit jadi deh. Itu dia. Dan sudah bergerak di bidang ini? Kita udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya? Dan selama ini yang menjadi tantangan apa nih, Mas Dodi? Yang menjadi tantangan bergerak di bidang rendang ini kan berarti kan kuliner jenis spesifik ya? Ya, frozen food lah. Atau siap makan lah. Ya, oke. Yang menjadi tantangan, bahkan yang menjadi motivasi dari Mas Dodi sendiri untuk tetap bisa terus menjalankan rendang Auko ini? Tantangan itu mungkin dari apa ya? Sepertinya rendang itu kan masih identik dengan kalau orang mau makan rendang, itu harus ke rumah makan Padang. Nah, kita harus mau mencoba nge-brand bahwa kita bisa kok seperti instan, seperti mie instan atau nasi goreng nasi goreng instan gitu loh, bahwa memang dalam kondisi apapun di stok di rumah, dimasukkan freezer, itu siap saji aja, siap makan aja. Itu sih yang merubah mindsetnya gitu. Dan itu bisa bertahan, Mas Dodi, bisa bertahannya mungkin kalau di freezer kita bisa 6 bulan, sementara dengan teknologi packaging kita, kemasan kita 6 bulan. Tapi kedepannya kan kita memang sedang lagi program ya Mas ya, program untuk pelatihan ekspor. Nah, jadi kalau bisa saya tunjukkan. Oke. Nah, ini plastik vakum untuk biasanya kita, jadi dalam kotak sudah ada plastik vakum itu. Nah, tapi karena kita kemarin sempat diskusi dengan pelaku ekspor, dan memang sudah pada praktisi semua ya di sana, mereka menyarankan pakai tin can. Dengan tin can ini bisa tahan bisa sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Ini sepertinya karena cuaca juga ya. Kalau long weekend memang tidak bisa disalahkan. Iya betul. Ini lagi cuaca lagi hujan kayak gini, emang sinyal kadang ya sedikit terganggu. Yang jelas saya sudah menangkap poin, mudah-mudahan yang menyaksikan ini juga sudah memahami bahwa rendang Auko ini memang diciptakan khusus begitu dari Mas Dodi sebagai para pecinta daging, pecinta rendang. Sekarang sudah ada solusi untuk bisa mengkonsumsi, menyantap rendang Auko dengan sangat-sangat simpel dengan cita rasa tinggi seperti itu ya Mas ya. Ya, betul. Ya, nanti saya akan kembali ke Mas Dodi dari rendang Auko untuk bisa bercerita lebih jauh tentang proses pembuatan, proses pemasaran, dan mungkin juga nanti akan ada promo-promo spesial dari rendang Auko yang akan disampaikan juga untuk masyarakat. Tapi di sesi berikutnya Mas Dodi nggak apa-apa ya. Baik, kita masih berada di Wirakarya 2020 dan saya akan terus berlanjut ke pelaku UMKM berikutnya yang sudah tergabung di sini, karena memang tidak semua bisa bersamaan hadir karena harus juga untuk bisa menjelaskan tentang
produk-produknya dan memperkenalkan produk-produknya kepada masyarakat yang menyaksikan acara ini. Jadi saya akan memanggil yang sudah ready dulu, yang sudah siap dulu untuk sharing sama kita di Wirakarya 2020 Virtual Talkshow kali ini. Won Dis, apakah ada? Ya, saya dari perwakilan dari SMK Negeri 1 Kalasan ingin memperkenalkan bahwasanya SMK Negeri 1 Kalasan sedang proses pembangunan coffee shop dinamakan Naos ya, karena kenapa namanya Naos? Naos itu bahasa Yunani dari candi, karena memang di Kalasan dekat dengan candi-candi, akhirnya kita pakai Naos. Ya, di Naos sendiri itu kita selain kopi, kita juga memproduksi berbagai macam produk pastry bakery. Hanya saja untuk produk kopi kita memang belum bisa produksi, Mas, karena alat-alat kopi kita belum ada, belum datang ya, sedang dalam pengadaan. Kemudian untuk produk-produk pastry bakery kita bikinnya by order. Sementara ini by order karena memang belum ada showroom yang bisa kita untuk display produk-produk setiap harinya. Nah, produk unggulan kami saat ini adalah Manuk Nom Dessert Cup. Apa itu? Ya, belum tahu ya Mas ya Manuk Nom ya, padahal orang Jogja nih Mas. Ya, Manuk Nom itu puding kesukaan raja-raja Jogja yang terbuat dari tape ketan, kemudian dicampur dengan telur, santan, gula pasir, seperti itu, kemudian dikukus. Nah, original Manuk Nomnya sendiri seperti ini, kelihatan nggak nih Mas ya? Aduh, semoga kelihatan ya. Kelihatan. Nah, seperti puding tengahnya seperti itu. Nah, karena kita ingin tampilan yang beda lagi, kita fusionkan atau kita padukan dengan cake dan whipping cream yang seperti ini, jadi lebih cantik lagi perpaduan warnanya dan rasanya. Dan ini merupakan produk unggulan kami. Jadi setiap ada kegiatan rapat atau ada tamu dari luar daerah, ini kita akan selalu munculkan. Oh, gitu. begitu. Iya. Nah, karena apa ya? Ya karena ini Mas, untuk mengenalkan Manuk Nom itu sendiri, banyak masyarakat Jogja yang belum mengenal apa sih Manuk Nom gitu. Ini untuk tadi seperti disampaikan, tempatnya kan memang belum siap begitu ya. Baik. Iya. Jadi kita pemasarannya masih online saja, lewat WA gitu. Oh, oke. Rencana dalam waktu dekat kan akan sudah mulai beroperasi? Iya, insya Allah tahun depan di awal tahun, Mas. Insya Allah kita beroperasi. Ya. Semuanya dipermatang ya. Amin. Besok kalau main ke Kalasan wajib mampir nih Mas ke Naos nih Mas. Ya. Baik. Nanti bisa bercerita juga tentang proses produksinya seperti apa, proses pemasarannya selama ini sebelum sampai dibukanya si Noise Edu Cafe dan Eatery ini ya, secara Naos Mas ya. Naos ya? Ya, Naos. Oke, baik. Kemudian selama ini yang masih menjadi kendala atau menjadi tantangan juga motivasi terbesar untuk terus bisa mewujudkan Naos Edu Cafe dan Eatery ini seperti apa? Oke, tantangan terbesar kami itu pasti ya kendala produk kami itu di pemasaran, Mas, karena di Kalasan itu kan kita anak-anak SMK ya, anak-anak SMK yang membantu kami produksi, sehingga kadang juga kita terkendala di pemasaran, mungkin harga ya, tapi ini kita baru trial and error beberapa produk kami supaya memang harga ini terjangkau oleh semua kelas ya. Yes. Gitu. Iya, Mas. Iya. Modal juga untuk pelaku UMKM yang banyak teman-teman yang menyaksikan sekiranya memang ingin membuka usaha, nanti kita bisa sharing juga di sini. Ya. Mbak ya. Terima kasih waktu mana-mana nanti untuk di sesi berikutnya, di sesi kedua. Ya. Dan proses pemasaran yang sudah dijalani selama ini sebelum memang buka untuk operasi. Ya, oke. Ya, terima kasih.
Ya. Dan kami juga sampaikan untuk para peserta UKM dan UMKM yang tergabung di Wirakarya 2020 ini jangan kemana-mana, karena sesi 2 nanti saya pengen tahu lebih jauh tentang proses produksi yang Anda jalani, yang Anda lakukan seperti apa, juga proses-proses pemasaran yang sudah dilakukan selama ini seperti apa, kendalanya seperti apa, nanti juga bisa menjadi bahan diskusi bersama, bahan sharing bersama bagi pelaku UMKM yang lain, gitu ya. Dan di sesi yang berikutnya nanti untuk Anda yang akan memberikan promo-promo spesial untuk masyarakat yang minat dengan produk-produk Anda, nanti di jam 6:30 malam juga nanti akan ada live music seperti itu. Jadi kita bakal seru-seruan untuk sesi yang malam nanti. Oke, kita akan lanjut lagi. Saya akan bergabung dengan Muri 1787. Selamat sore, Muri. Ya, selamat sore, Mas. Yes. Dengan Mbak siapa, Ken? Halo, nama saya Risma dari Muri. Mbak Risma. Ya. Saya penasaran, pengen tahu cerita awalnya Muri ini ada seperti apa, idenya dari mana, konsepnya seperti apa, kemudian produk-produk yang ditawarkan seperti apa, Mbak Risma. Silakan. Ya, jadi Muri ini berawal dari kekhawatiran kami akan pohon pisang yang melimpah di daerah kami. Di daerah kemudian kurangnya perhatian masyarakat akan pisang, sehingga pengen nih gimana sih caranya pisang ini enggak juga bisa menjadi produk yang unggul gitu, pangan lokal juga kan. Memang kalau boleh tahu daerah mana ini sampai produksi pisang itu optimal? Betul, Mas. Di mana, mohon maaf Pak, terputus barusan. Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta. Bantul. Baik, dari kekhawatiran karena produksi pisang yang terus melimpah dan daripada terbuang sia-sia begitu ya. Kemudian Ya, benar sekali, Mas. Muri 1787 ada makna tersendiri dengan 1787? Jadi untuk nama Muri 1787 itu sebenarnya dari nama founder Muri sendiri. Nama founder Muri sendiri itu ibu saya. Namanya Murianti. Untuk 1787 ini tanggal lahirnya. Jadi 17 Agustus tahun 7 bulan, seperti itu, Mas. Oh, gitu. Baik. Kemudian produk-produk yang dari Muri sendiri. Jadi sebenarnya produknya nggak cuma keripik pisang. Jadi dari sepohon pisang kami olah, dari bonggol sampai daun pisangnya. Dari daun pisangnya sendiri kita bisa olah menjadi dawet daun pisang. Jantung pisangnya bisa kami olah menjadi keripik jantung pisang. Buahnya sendiri jadi keripik pisang, kulit buah pisangnya bisa jadi kerupuk kulit pisang, seperti itu. Untuk tepoknya, ya tepoknya itu juga bisa menjadi keripik pisang, bonggolnya juga bisa, seperti itu, Mas. Oh, jadi memang satu. Tapi kini berguna semua ya? Iya, sepohon pisang. Produk unggulan kami masih keripik pisang sendiri ini. Jadi kami memiliki 4 varian rasa. Ada original, manis, coklat, dan stroberi. Untuk berdirinya Muri ini dari tahun 2016, jadi sudah berjalan 4 tahun lebih. Oh, sudah lama ya. Ya. Kemudian menjadi kendala ada nggak, Mbak, atau tantangan selama menjalankan usaha ini? Mungkin tantangannya sendiri untuk lebih menginovasikan gimana sih caranya biar masyarakat tuh juga suka, nggak cuman buahnya, tapi juga sepohon pisangnya, seperti itu, Mas. Baik. Kemudian, jadi kami terus. Ya, lanjutkan dulu, Mbak. Lanjutkan dulu. Terus berpikir bagaimana mengembangkannya, bagaimana menginovasikannya, seperti itu. Ya, melihat dari respon atau minat masyarakat tentang produk yang ditawarkan dari Muri 1787 ini, sejauh ini responnya selalu baik atau di masa pandemi ini, ya seperti kita tahu semua pasti terdampak ya, tapi apakah sudah ada pemulihan dengan kehidupan normal yang baru ini? Alhamdulillah bagus sih ya, aduh Mas, grogi Mas, maaf Mas. Saya lebih grogi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Lanjut. Mas tadi Mas, maaf. Ya. Jadi selama ini yang menjadi
tantangan begitu, atau misalnya melihat respon dari masyarakat. Seperti yang kita tahu kalau pandemi kan memang berdampak ke semua sektor usaha ya, terutama bagi pelaku UKM. Nah, selama ini apakah sudah ada perbaikan begitu, ada recovery setelah kehidupan normal yang baru ini? Kalau respon masyarakat sendiri malah memandang lebih ini ya, lebih wow, ternyata pohon pisang bisa diolah ya. Ternyata daun pisang sendiri bisa diolah menjadi dawet dan lain-lain seperti itu. Untuk pemasarannya kami dari tadinya offline konsinyasi, kami sekarang lebih ke online. Nanti di sesi berikutnya saya akan bertanya lebih jauh tentang proses produksinya seperti apa, kemudian proses pemasaran, dan juga selama ini sudah berjalan di Muri sendiri seperti apa gunanya untuk bisa sharing dengan para pelaku usaha UMKM yang lainnya yang mungkin masih baru begitu dan masih juga mencari-cari wawasan untuk bisa bergerak atau tetap konsisten dengan usahanya seperti apa. Nanti Mbak Risma bersedia untuk sharing juga ya? Ya, insya Allah Mas. Jangan kemana-mana dulu, Mbak Risma. Terima kasih untuk waktunya. Nanti saya akan berkenalan lebih jauh tentang produk dari Muri 1787. Terima kasih Mbak Risma. Sama-sama. Dan tadi dari Muri 1787 kita akan beralih ke Mahesnara. Maka kita berkenalan dengan baik. Selamat sore, saya dengan Mbak siapa? Selamat sore, saya Laila dari Mahesnara Nastar Premium. Nah, Mbak Laila, boleh cerita awalnya Mahesnara Nastar Premium ini hadir itu di tahun berapa? Kemudian apa yang berpikir untuk memutuskan untuk oke, Nastar ini kan memang diminati banyak orang ya. Kemudian yang memutuskan untuk oke lah Nastar aja, tapi kemasannya premium begitu. Ide-idenya itu muncul seperti apa? Oke, selamat datang di Mahesnara My Cookies. Kami mengawali langkah Mahesnara My Cookies pada tahun 2018. Berawal dari apa ya? Jadi kebetulan partner saya itu habis resign, terus dia itu pengen mendedikasikan diri sama ilmu yang dimiliki supaya wanita itu lebih berdaya dan lebih mandiri secara finansial. Terus saya berserta partner saya, Mbak Emma, memberikan ruh dalam perusahaan Mahesnara My Cookies yang merupakan laboratorium hidup bagi para ibu tunggal dan wanita yang mengambil peran sebagai tulang punggung dalam keluarga. Bagi kami, Mahesnara itu merepresentasikan putra dan putri kami, anak dari seluruh wanita Indonesia yang aktif, cerdas, tak terbatas, tangguh, berdaya guna. Di sini kami hadir untuk merayakan prestasi belajar bagi para wanita. Seperti itu Mas ceritanya. Oke, baik. Kemudian selama proses berproduksi ini, melihat dari respon masyarakat dengan masyarakat, apakah hanya di momen-momen tertentu gitu permintaan itu misalnya naik atau bisa terus stabil selalu ada? Maaf Mas, bisa diulang sekali lagi soalnya di sini sinyalnya agak kurang bagus. Kondisi lagi hujan. Iya, sama di sini juga hujan, mungkin di sini juga ada kendala dengan apa yang saya akan ulangi lebih pelan, mudah-mudahan bisa tersampaikan ya. Melihat respon dari masyarakat selama ini kehadiran Mahesnara Nastar Premium apakah diterima dengan baik, kemudian untuk permintaan dari masyarakat seperti apa? Apakah menjadi momen-momen tertentu permintaan begitu melonjak tinggi, kemudian atau tetap stabil begitu, Mbak Lai? Oh gitu. Kalau untuk selama ini, alhamdulillah ya Mas, untuk produk Mahesnara ini dapat diterima dengan baik. Bahkan untuk kedepannya, karena kita juga mengusung konsep zero wasting, jadi produk ini kan dia nggak pakai putih telur sama sekali. Jadi yang dipakai itu cuma kuning telurnya. Terus putih telurnya itu kan bingung awalnya dijual, tapi kok kayaknya kok sayang banget karena value-nya jadi cuma segitu aja. Terus saya beserta partner saya mendevelop produk, terus menciptakan produk yang namanya varian lidah kucing rainbow. Jadi itu kue lidah kucing, tapi warnanya warna-warni kayak gitu, Mas. Oke, Mbak Laila, apakah hanya varian Nastar Premium satu bentuk saja yang ditawarkan atau ada beberapa varian lain yang ditawarkan?
kami memiliki beberapa varian. Kalau untuk nastarnya, kami mengusung untuk varian cita rasa nastar klasik, tapi dengan taste-nya yang kualitas premium. Untuk varian selanjutnya itu ada kastengel cookies. Terus ada juga choco stick. Terus yang paling baru itu dia lidah kucing rainbow. Oke, seperti itu. Ada nggak Mbak yang menjadi tantangan atau kendala selama proses berproduksi selama ini? Kalau selama ini tantangan dalam produksi yaitu kurangnya sumber daya manusia yang sabar dan telaten. Karena kan kalau untuk bikin kue-kue kayak gini kan kita harus sabar dan telaten ya Mas. Dan ini tuh biar bisa mulus glowing kayak gini tuh nggak bisa sembarangan kena sentuh tangan. Jadi prosesnya itu benar-benar harus hati-hati dan benar-benar harus teliti kayak gitu, harus detail seperti itu. Jadi yang tenaga ahli dan telaten itu agak susah nyarinya Mas. Gitu. Ya, ini bisa pemesanan dalam partai besar atau kecil ya Mbak Laila ya? Iya. Oke, nanti di sesi yang berikutnya saya akan kembali ke Mbak Laila dari Maestara Asar Radio. Boleh nggak nanti di sesi berikutnya untuk bercerita tentang proses produksinya seperti apa, kemudian proses pemasaran yang dijalani selama ini seperti apa. Nanti juga kalau misalnya membuka kemitraan untuk bekerja sama dengan Maestara juga nanti Mbak Laila bisa sampaikan di sesi yang berikutnya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, ini maaf sekali ya karena suaranya nggak terlalu terdengar jelas. Tapi poin-poinnya sudah bisa kami tangkap. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas, selamat siang. Siap, Haris. Baik, saya akan langsung menuju ke pelaku UKM yang berikutnya. Saya akan menyapa Mbak Tika. Mbak Tika, selamat sore. Katurin, Mbak Tika, ini menarik sekali. Boleh diceritakan Mbak Tika itu awal mulanya apa, kemudian ide apa yang memutuskan Mbak Tika ini harus ada konsep-konsep yang diusung untuk ditawarkan kepada publik. Apa boleh cerita, Mbak Turi? Ya, baik. Batika itu berdiri tahun 2016. Waktu itu sekitar bulan Februari. Jadi 1 bulan sebelum menjelang Inakraf pada tahun itu. Nah, kebetulan ada teman yang dia akan mengikuti Inakraf dan mempunyai banyak sekali sisa-sisa kain-kain perca dari batik. Nah, pada saat itu saya ditawarin, mau bisa nggak bikin kalung atau sesuatu yang berbeda dari kain batik. Terus seperti apa ya? Akhirnya terlintas dalam pikiran saya, bagaimana kalau kita membuat kalung pada tahun itu. Kalung, oh ya, bisa. Akhirnya pada saat itu saya dikasih kain perca batik banyak banget. Dan dari situ saya mencoba untuk awalnya ya dari yang sederhana, cuman lingkaran dikasih kain batik dijahit gitu. Nah, semakin kesini semakin berkembang dengan model yang bervariatif sampai sekarang. Itu berarti dari tahun berapa? 2016. Iya. Jadi memang khusus semuanya adalah aksesoris ya? Ya, waktu itu saya hanya mencoba membuat kalung saja. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin muncul ide-ide kreatif baru yang membuat saya untuk semakin bergerak. Oh, ini harus bikin apa. Jadi semakin modelnya pun semakin bervariatif dan banyak. Berawal dari kain perca itu tadi yang sayang dibuang kan. Nah, tapi untuk sekarang kami sudah menggunakan kain yang utuh sehingga kalau customer minta repeat order, kain itu ada. Jadi tidak berupa perca. Kalau perca kan kita susah untuk mencari lagi kain itu. Tapi sekarang lebih ke kain yang utuh, yang panjang, jadi kita potong untuk dibentuk menjadi aksesoris yang bagus seperti ini.
Ya, jadi semacam aksesoris. Luar biasa. Pesanan paling jauh kemana Mbak Turi? Ke Amerika pernah. Amerika pernah, tapi beliaunya itu kan guru di sana. Jadi punya saudara di Indonesia. Terus apa namanya? Pengiriman dari saudaranya di Indonesia dikirim ke Amerika. Kalau ke Hong Kong paling yang pernah ke Hong Kong, tapi Hong Kong itu lewat Ataba. Jadi pakai ekspedisi Ataba. Oh, baik. Selama ini kalau bisa sampai berkembang sampai ke mancanegara, itu artinya respon dari masyarakat juga positif dan sangat diterima ya. Iya, sangat positif. Yes. Ada nggak satu yang menjadi kendala atau tantangan selama ini, selama beroperasi? Kendala, tantangan itu adalah produk saya ditiru. Jadi misal saya kan standarnya harganya katakanlah satu barang dengan harga 200 atau 150. Nah, nanti akan ada pengrajin yang murah. Dia akan menjual dengan harga 50.000. Itu adalah kendala yang sangat menyakitkan buat saya. Tapi ada nggak yang membedakan produk dari batik aksesoris ini dengan produk tiruan yang lain yang mungkin menjadi identik begitu? Jelas. Ada. Yang paling identik adalah yang ini. Ini dari apa namanya? Dari batik. Yang dari motif batik itu saya potong dan dibentuk menjadi kalung seperti ini. Sebelumnya saya pahit dulu. Dan kalau misal pun ditiru tidak akan bisa seperti ini. Dan ini akan berbeda. Ya, sama seperti ini. Burung. Burung ini dari kain batik yang kebetulan waktu ini yang ini saya pesan khusus dengan proses batik tulis. Jadi khusus batik tulis, khusus motif bunga. Saya potong dan nanti akan menjadi kalung burung yang akan berbeda dari yang lain dan orang nggak akan sama karena ini dibuat khusus dengan batik tulis. Yes, itu dia. Jadi customize, eksklusivitas juga terjaga ya. Iya. Nah, Turin, yang berikutnya saya ingin tahu lebih jauh tentang proses produksinya di batik aksesoris ini seperti apa dan selama ini pemasaran yang sudah dilakukan juga seperti apa selama beroperasi. Tapi di sesi berikutnya, yang jelas di waktu ini terima kasih banyak Mbak Turin sudah memperkenalkan batik aksesoris kepada semua yang menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan akan terus berkembang, terus maju terus untuk batik aksesoris. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa lagi. Baik, jadi kita sudah berkenalan. Setiap pelaku UKM juga sudah memperkenalkan baik secara singkat maupun secara lebih dalam tentang produk-produk yang ditawarkan, juga filosofi dari terbentuknya usaha UMKM yang digeluti atau yang beroperasi selama ini. Nanti kita akan berbicara lebih jauh dengan mereka, seluruh pelaku UMKM yang sudah hadir di Rakerja 2020 Virtual Talkshow ini, untuk bisa membeberkan kepada kita, untuk kita bisa juga lebih tahu tentang proses produksi yang dijalani selama ini seperti apa, kemudian proses pemasaran seperti apa, sebagai wawasan kita semua, dan sebagai masyarakat juga mungkin sudah tergerak untuk oke, sepertinya aku harus dimulai untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif. Nanti kita akan bicara dengan mereka. Yang jelas kita masih ada di Wirakarya 2020 Sibatul Jogja, persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dari Jogja, yang muda, yang berkarya. Acara ini hari pertama di tanggal 30 Oktober 2020 dan nanti akan terus berlangsung sampai dengan tanggal 1 November 2020. Pastikan Anda tetap menyaksikan acara ini, boleh share ke keluarga, sahabat, teman-teman. Silakan menyaksikan di YouTube channel Wirakarya di Indonesian SMA TV. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jauh, informasi lebih detail tentang Wirakarya, Anda bisa mengunjungi website di www.wirakarya.sma.id. Anda juga bisa mengunjungi di media sosial Instagram dan Facebook, di Twitter, mohon maaf, di @wirakarya.sma. Nanti saya akan kembali seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita akan tahu proses pembuatan dari setiap UMKM dengan produk-produk unggulannya selama ini seperti apa, dan proses pemasarannya kita juga akan melihat lebih jauh
Nanti mereka juga pastinya diperbolehkan untuk memberikan promo-promo spesial. Mungkin bagi teman pelaku UMKM lain yang juga terkait dengan produk dari teman-temannya dari UMKM lain, boleh juga nanti bergabung. Untuk sesi promo nanti akan saya lakukan di pukul 18.30. Di sini juga kita nanti akan seru-seruan karena teman-teman kuis sudah live. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Wirakarya 2020. Saya akan kembali sesaat lagi.